Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2. Eh, di sini kami akan menjelaskan UAS pengambilan informasi yang berjudul Ekonomi di Masa Pandemi COVID-19. Yang pertama, nama saya adalah Ibnu Musak Baratnanda. Di sini saya berperan sebagai koordinator utama dan yang membuat presentasi. Perkenalkan, nama saya Michael Alexander. Saya berperan untuk membuat skrip tentang teks praproses. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusuf Faruni Ali. Saya berperan membuat story. Baik, yang pertama di sini kita akan menjelaskan latar belakang dari masalah yang kita ambil kali ini. Dalam suatu negara pastinya terdapat elemen-elemen atau unsur-unsur terpenting di dalamnya. Unsur-unsur tersebut tidak lain dan tidak bukan dalam masyarakat dan pemerintah. Masing-masing unsur ini memiliki atau mempunyai tugas masing-masing yang tentunya harus dijalankan, utamanya dalam kegiatan ekonomi. Pada saat dalam aktivitasnya menjalankan kegiatan perekonomian, seperti kegiatan produksi, konsumsi, distribusi, dan investasi, harus benar-benar dijalankan dan disesuaikan sesuai dengan fungsi masing-masing yang dilaksanakan. Tidak menutup kemungkinan pada saat menjalankan kegiatan ekonomi di masa pandemi adalah hal yang sangat susah. Baik dari segi pemerintah maupun masyarakat, pasti akan merasa kesusahan. Bagian masyarakat dan pemerintah ketika menghadapi permasalahan ekonomi, banyak yang menyerah atau putus asa. Oleh karena itu, di masa pandemi inilah masyarakat dan pemerintah bekerja sama dalam mengatasi hal tersebut, agar masalah yang dihadapi dapat teratasi dan mempunyai solusi yang tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Dari sinilah sebuah data informasi adalah hal yang penting untuk mengambil sebuah solusi atau keputusan agar mencapai tujuannya. Dan di UAS kali ini kita menggunakan data scraping dari sebuah berita tentang ekonomi di masa pandemi. Yang pertama di sini kita akan menjelaskan proses cleaning data. Yang pertama di sini kita melakukan import library dulu. Kita akan mengimport library yang akan kita gunakan. Setelah itu kita meload dataset berita tersebut. Setelah itu kita membuat kolom-kolom yang berisi pokok-pokok penting yang terdiri dari judul, pokok 1, dan isi pokok. Setelah itu kita meremove isi dari pokok tersebut. Baru setelah itu kita akan meremove angka dan tanda. Setelah itu kita akan mentokenize data yang sudah di cleaning tadi. Berikut adalah hasil tokenize. Setelah itu kita melakukan remove punctuation. Setelah kita melakukan remove punctuation, di sini kita melakukan proses sorting data yang tadi sudah kita cleaning, yang sudah kita tokenize tadi. Lalu selanjutnya kita melakukan hitung jumlah data, yaitu berapa kata-kata yang ada di berita tersebut. Setelah itu kita memisahkan kata dari kalimat. Selanjutnya dilanjutkan oleh Alex. Selanjutnya itu kita akan memplot data dalam bentuk grafik pada skrip di samping ini. Selanjutnya itu kita mengimport pandas lagi dan mengoutput isi pokok. Nah, selanjutnya itu setelah data yang di atas tadi sudah kita cleaning, kita akan membuat workout dengan hasil seperti ini. Nah, selanjutnya kita melakukan praproses data. Yang pertama itu kita
kita nge-view atau melihat proses data yang sudah tadi. Hasil scoringnya seperti pada tabel di bawah ini. Nah, setelah itu kita mengganti tabel sebelumnya yang tadinya skor kita ubah menjadi label. Nah, setelah itu kita melakukan proses scoring. Lalu setelah kita sudah melakukan proses scoring dan meng-view scoring di atas, kita akan membuat workout lagi. Yang berwarna merah adalah pada tabel yang bernilai 0, sedangkan biru adalah pada tabel yang bernilai 1. Selanjutnya itu kita akan melakukan cache folding atau kita bisa itu proses cleansing data. Nah, setelah sudah melakukan cleansing data tadi, kita akan melakukan yang namanya stopword. Yang pertama itu kita import library dari Sastrawi dulu, lalu kita memasukkan contoh kalimat yang kita ingin stopwordkan. Lalu kita akan melakukannya pada data kita dan akan menghasilkan tabel pada di bawah ini. Selanjutnya kita akan melakukan stemmer. Sama seperti sebelumnya, kita from Sastrawi dulu, lalu kita masukkan contoh kalimat, lalu kita print kata dasar, lalu setelah kita membuat contoh, kita akan mengimplementasikan stemmer tersebut pada data kita tadi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Roni. Dan selanjutnya di sini kita akan melakukan factorizing. Yang pertama ini data array dan dilanjutkan dengan factorizing dan diimplementasi pada data kita. Terus dilanjutkan dengan pre-processing data sebelum melakukan prediksi. Lanjut ke mengevaluasi skor atau prediksi. Yang pertama mengevaluasi skor dan prediksi, terus dilakukan pada data kita. Lalu diimport di query evaluation. Terus ke confusion matrix dan mendapat review positif dan review negatif. Sekian, terima kasih dari kita. Maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.